Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Pada pertemuan siang kali ini kita kembali lagi di pelajaran apa? Informatika. Ya, di dalam informatika itu ada beberapa materi. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang memimpin doa? Ya, oke, silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Islam madina. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Oke, sebelum kita lanjut untuk membahas tentang pengelolaan data, ya, di sini saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Yaitu peserta didik dapat memahami tentang data. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengimplementasikan penggunaan data dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi data ini sudah ada. Data ini sebenarnya sudah kita lakukan atau sudah kita pelajari, sudah ada di kehidupan kita, cuma kita belum memahaminya atau belum sadar. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan data? Ada yang tahu? Ya. Data adalah sekumpulan fakta. Data adalah sekumpulan fakta. Ada lagi? Ya. Data adalah sebuah informasi, bisa berupa sebuah angka atau teks. Ya, jadi data bisa berupa informasi, berupa apa? Teks atau angka atau video. Nah, ada yang tahu contoh dari data itu apa? Ya. Contohnya yaitu nilai ujian, Nilai telepon atau catatan pengeluaran. Ya, jadi contohnya yaitu bisa nomor telepon, catatan pengeluaran atau nilai ujian. Oke, lanjut. Ya, jadi data itu sudah ada di sekitaran kita setiap hari. Ya. Contohnya yang sudah disebutkan tadi oleh teman kalian, salah satunya daftar belanja, catatan keuangan, jadwal sekolah, kontak teman. Jika dikelola dengan baik, maka akan menjadi lebih mudah, cepat, dan bermanfaat. Nah, apa itu data? Apa yang sudah disampaikan oleh teman sampean tadi? Data yaitu sekumpulan fakta atau informasi, bisa berupa angka, teks, gambar, atau suara, dengan contohnya nilai ujian, nomor telepon, atau catatan pengeluaran. Jadi data itu merupakan kumpulan dari fakta atau informasi yang dikumpulkan menjadi satu, kemudian dikelola. Nah, itu namanya data. Contohnya ini nilai ujian, nomor telepon, dan catatan pengeluaran.
Lanjut. Agar mengapa perlu dikelola? Nah, ini. Mengapa perlu dikelola sebuah data? Yaitu apa? Agar Informasi mudah dicari kembali. Untuk Membuat perusahaan jadi mengapa kok data itu perlu? Karena agar informasi mudah dicari kembali. Kalau sudah ada data, kita melihatnya enak, tinggal nulis kemudian otomatis akan keluar langsung. Jadi tidak mengingat-ingat kembali, tidak membuat lagi kalau itu sudah dimasukkan ke data. Oke, supaya semangat, kita breaking terlebih dahulu. Ada yang tahu tepuk semangat? Ada yang bisa? Nah, tepuk semangat yaitu semangat ya. Kemudian semangat. Informatika oke, baik, bisa. Bisa? Oke, kita coba. baik. baik. Tepuk semangat. Semangat. Informatika oke, baik, bisa. Sekali lagi. Tepuk semangat. Informatika oke, baik, bisa. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, contoh dari pengelolaan data sehari-hari. Nah, ini contohnya. Sebenarnya data itu sudah ada, cuma kita belum menyadari bahwa itu adalah kumpulan data. Yang pertama yaitu keuangan pribadi, yaitu mencatat pemasukan dan pengeluaran, jadwal harian, kontak teman, dokumen penting seperti diarsipkan di map atau folder komputer. Dari pengelolaan data sehari-hari, dari keempat contoh ini ada yang tidak sampean lakukan. Ada enggak kira-kira dari keempat ini kegiatan yang tidak masuk ke dalam data? Ada enggak? Ya, jadi semuanya sebenarnya sudah mengetahui. Jadi setiap hari saya dapat uang berapa, pengeluaran saya berapa, sebenarnya sudah kita lakukan. Cuma belum kita masukkan ke dalam data atau belum kita tulis di komputer. Nah, ini ada cara pengelolaan data. Jadi sebuah data itu tidak bisa tidak bisa langsung tulis atau comot. Jadi ada beberapa cara dalam pengelolaan data. Yang pertama yaitu pengumpulan data, di mana pengumpulan data itu yaitu mencatat informasi penting. Yang kedua yaitu menyimpan data, baik di buku, di komputer, di HP, atau di cloud. Dan yang ketiga yaitu mengelola data, membuat tabel atau grafik. Kemudian yang keempat, menggunakan data, membuat keputusan sehari-hari. Ini adalah hasil akhirnya. Alat bantu pengelolaan data yaitu bisa manual, bisa digital. Kalau manual buku catatan, kalau digital ini nanti
Jadi nanti kita akan mengelola data menggunakan yang apa kira-kira? Digital. Yang digital. Mengapa kok kita menggunakannya digital? Mengapa kita harus menggunakan digital kok tidak manual? Mengapa? Ada yang tahu? Ya, jadi kita harus apa? Mengikuti perkembangan zaman. Ya. Sekarang hampir semuanya itu serba digital, serba elektronik. Data apakah bisa dipakai? Apakah data bisa digunakan digital melalui HP? Bisa apa tidak? Bisa. Ya, manfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama menghemat waktu, kemudian yang kedua mudah mengambil keputusan, data aman dan terorganisir, hidup lebih teratur karena semuanya sudah terkonsep dengan baik dan tercatat dengan baik. Nah, ini sekarang silakan dibuka Excel. Lembar kerja peserta didik yaitu buatlah pengeluaran kalian selama 1 bulan beserta rinciannya yaitu harian dan mingguan. Jadi 1 hari itu sampean semuanya mendapatkan uang berapa dari saku kalian. 1 hari itu sampean mendapatkan uang berapa, kemudian digunakan untuk apa saja. Kalau dalam 1 minggu uang kalian itu berapa totalnya, kemudian pengeluarannya apa saja. Nah, kalau sudah, kirim tugas kalian ke email saya itu. Oke, silakan dibuka. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan dibuka semua komputernya. Ya. Tadi data bisa dibuka di apa? Microsoft Excel. Oke, silakan dibuka Microsoft Excel-nya semua. Silakan. Dengan cara membuat judul terlebih dahulu yaitu pengeluaran selama satu bulan. Nah, kalau nanti sudah harian dan mingguan, kemudian nanti akan kita naikkan lagi selama 1 bulan. Jadi 1 bulan itu nanti kalian total pemasukannya berapa, total pengeluarannya berapa, apakah selama 1 bulan itu kalian minus atau masih ada sisa. Nanti di Excel secara otomatis akan
akan muncul. Gimana, bisa? Bisa. Nah, terus di sini tulis. Beli itu apa saja? Boleh sama.
Gimana anak-anak? Ada kesulitan? Yang ada kesulitannya apa? Ada kesulitan? Tidak ada. Masih bingung tentang memasukkan data dalam Microsoft Excel? Ada kesulitan? Tidak ada. Oke. Kurang 3 menit. Oke, sekarang silakan dikumpulkan tugas kalian yang barusan ke email saya itu. Ya, silakan dibuka internetnya, kemudian silakan kirim. Baik, kalau sudah silakan sudah semua. Baik, sekarang silakan lihat ke depan. Ya, setelah kita mempelajari dan setelah kita langsung mempraktekkan bagaimana pembuatan data, ya, jadi referensinya yaitu data adalah bagian penting dalam kehidupan. Pengelolaan data membuat aktivitas sehari-hari lebih mudah. Mulailah dari hal kecil, catatan belanja, jadwal, dan keuangan pribadi. Ini langsung kita masukkan ke dalam data. Mengapa? Supaya kalau kita mau mencari atau melihat barang-barang yang sudah kita beli atau ingin membeli sesuatu yang sudah pernah kita lakukan, supaya kita lebih mudah dan sudah mengetahui, oh ya harganya segini. Jadi kita sudah mempunyai sebuah patokan harga. Kesimpulannya yaitu siapa yang bisa mengelola data dengan baik akan lebih mudah mengelola hidupnya. Sebelum saya akhiri, ada
pertanyaan? Ya, tidak ada. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada, berarti masuk semua ya. Nihil. Oke, kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Oke, kita akhiri dengan doa sesudah belajar. Ada yang mau memimpin? Siapa yang memimpin doa sudah belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Walhamdulillahi rabbil alamin.